Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwal fudhala, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian tafsir. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah Al-Mutaffifin dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman, tulisan dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, saya bacakan ayatnya ya, lalu saya jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, al-mutaffifin itu artinya eh, orang-orang yang berbuat curang ya, orang-orang yang berbuat curang atau orang-orang yang mengurangi timbangan, orang-orang yang mengurangi timbangan tatkala menjual sesuatu barang. Ya, surah Al-Mutaffifin ini adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ya, di sini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam melakukan jual beli atau yang mengurangi timbangan ya dalam jual beli. Ya, siapa itu mutaffifin? Orang-orang yang curang. Alladzina idaktalu 'alan nas yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila dia eh, membeli sesuatu dari orang lain, maka dia minta untuk disempurnakan takarannya atau timbangannya. Ya, artinya kalau dia sebagai pembeli, dia ingin berharap timbangan itu sempurna atau tidak kurang. Namun, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Hanya saja ketika dia yang menjual sebagai penjual dan dia menimbang atau menakar, maka mereka pun melakukan kecurangan, yaitu mengurangi timbangan tersebut, ya, atau mengurangi takaran tersebut. Inilah yang disebut dengan al-mutaffifin. Ya, ketika pembeli menjadi pembeli dia ingin tidak ada kurang, ya, sedangkan ketika dia menjadi penjual dia mengurangi timbangan dengan segala cara. Ini kecelakaan ya. Allah SWT mengatakan mereka adalah orang-orang yang celaka atau orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka itu menyangka atau mengira bahwasanya mereka itu kelak akan dibangkitkan? Artinya kalau mereka meyakini bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan nanti pada hari akhirat, ya akan dihisab oleh Allah,
maka dia tidak akan melakukan kecurangan dalam jual beli. Ya, maka dia tidak akan melakukan kecurangan dalam jual beli. Tapi karena mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, maka mereka pun dengan mudahnya melakukan kecurangan dalam jual beli. Liyaumin azim, yaitu eh, mereka tidak meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari yang sangat besar, ya, yaitu hari kiamat atau hari akhirat. Hari akhirat adalah hari yang sangat besar, yang sangat agung karena eh, ini hari akhirat adalah hari yang kekal selama-lamanya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana orang-orang semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghisab semua orang. Setiap orang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisab semua manusia nanti pada hari akhirat. Ya. Artinya kalau mereka meyakini bahwasanya ada namanya hari di mana mereka akan bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan semua di hadapan Allah, maka mereka tidak akan melakukan kecurangan. Ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya buku catatan amal orang-orang yang jahat itu benar-benar di tempat sijjin. Ya, di tempat sijjin. Nanti ada penjelasannya ya, apa itu sijjin. Allah mengatakan, wa ma adraka ma sijjin, tahukah engkau ya Muhammad apakah itu sijjin? Allah menjawab, kitabum marqum, yaitu sebuah kitab atau catatan amal yang sudah terekam, ya, yang sudah terekam apa-apa yang dilakukan oleh manusia selama di dunia. Ya, jadi amal-amal keburukan, kesyirikan, kekufuran, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu sudah tercatat, ya, tercatat eh, di mana sebuah buku catatan amal yang mana terletak di eh, tempat yang sangat rendah, yaitu di bawah, ya, atau di apa namanya, di dasar bumi yang paling rendah, ya, ya. Wailu yauma idilil mukadzibin, ya, celakalah bagi pada saat itu orang yang mendustakan, ya, orang yang berdusta atau orang yang mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan pada hari akhirat. Ya, maka orang-orang yang mendustakan adanya hari akhirat itu akan mendapatkan eh, eh, mereka akan celaka hidupnya, ya, di akhirat kelak, dan mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Ya, tidak ada yang mendustakan hari eh, pembalasan pada hari akhirat melainkan, ya, semua orang yang apa namanya, mu'tadin, orang yang melampaui batas dan orang yang berdosa. Ya, artinya hanya orang yang melampaui batas saja, yang melampaui batas syariat Allah, orang-orang yang suka berdosa, hanyalah mereka, hanya mereka lah yang mendustakan hari apa namanya, hari pembalasan. Ya, adapun orang-orang beriman, ya, orang-orang bertakwa, tentu mereka meyakini adanya namanya hari pembalasan. Idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada orang yang melampaui batas itu, qala asatirul awwalin, maka dia mengatakan, ya, bahwasanya ayat-ayat Allah itu hanyalah kumpulan dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu. Yaitulah orang-orang kafir musyrik, ketika mereka diajak untuk beriman kepada Allah, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka mengatakan bahwasanya ayat-ayat Allah itu yang dibawa oleh Muhammad adalah kumpulan dongeng-dongeng orang yang terdahulu yang dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Itu sanggahan-sanggahan mereka. Ya,
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ya hati-hati mereka sudah terkunci atas apa yang mereka lakukan. Artinya karena mereka sudah melampaui batas ya dalam sikap mereka terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah mengunci hati-hati mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama ini, yaitu kekufuran, kesyirikan, dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguh orang-orang yang diponis atau orang-orang kafir yang diponis masuk ke dalam neraka, mereka nanti pada hari akhirat akan terhalangi dari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang beriman, mereka akan bertemu dengan Allah dan mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Sekali-kali tidak, maaf sebelumnya ya. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, kemudian mereka ya setelah mereka terhalangi dari melihat Allah, bertemu dengan Allah, maka mereka kelak pasti dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak mengakui adanya hari kebangkitan itu, mereka akan masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Maka dikatakan kepada mereka, inilah dulu yang kalian dustakan. Ya, artinya hari akhirat yang mereka dustakan itu di dunia, maka Allah mengatakan, inilah neraka jahanam yang kalian dustakan selama di dunia. Ya. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekali-kali tidak, sesungguhnya buku catatan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman itu benar-benar berada di tempat yang tertinggi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma illiyun. Ya, ketahuilah engkau Muhammad, apakah itu illiyun? Kitabun marqum, yaitu buku catatan yang sudah terekam. Jadi sekali lagi, orang-orang beriman yang beramal soleh semua amalannya tidak ada yang sia-sia. Semua terekam, tercatat oleh para malaikat yang akan Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah tempatkan buku catatan mereka itu di tempat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, di surga yang paling tinggi. Yashhaduhul muqarrabun, yang mana buku catatan amal tersebut, amal kebaikan tersebut akan disaksikan oleh orang-orang yang mendapatkan uh, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bergembira melihat buku catatan kebaikan yang mereka lakukan selama di dunia. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, mereka benar-benar dalam kenikmatan yang sangat besar. Alal araiki yang turun, diantaranya yaitu mereka duduk di atas dipan-dipan ya, atau sofa-sofa, yang mana mereka melihat tentang kenikmatan surga, dan juga mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu mengetahui Muhammad, pada wajah-wajah mereka itu kelihatan kenikmatan ya yang sangat besar. Penghuni surga ya akan merasa bahagia, gembira sekali ketika mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melihat tentang kenikmatan surga, bahkan ketika mereka melihat dan bertemu dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat gembira sekali, dan tidak ada kegembiraan yang lebih tinggi tatkala penghuni surga itu dapat bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka akan diberikan minuman ya, minumannya itu yang sangat harum ya, bukan cuma sekedar menghilangkan dahaga, tapi minuman yang sangat harum.
Kita muhumis, gimana penutupnya itu dari misk ya, dari minyak kasturi. Artinya harumnya, penutupnya itu harumnya seperti harumnya minyak kasturi. Itu akan beda dengan minyak kasturi yang ada di dunia ini, akan pasti berbeda. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu hendaklah kalian berlomba-lomba wahai orang-orang yang ingin mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Jadi orang-orang beriman maka hendaklah dia berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mizajuhu min tasnim, itu campurannya itu berasal dari sumber-sumber sumber-sumber mata air ya. Ikhwatal Islam azakumullah, aina yasrabu bihal muqarrabun. Jadi tasnim itu adalah mata air yang mana orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang dekat di sisi Allah itu ya, pada dia kedudukan dekat, yang kedudukan yang dekat ya di surga nanti itu, mereka akan minum dari mata-mata air ya. Subhanallah ya, yang begitu nikmatnya sekali. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu ya, dulu mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang-orang musyrik Mekah khususnya ya, di zaman Nabi itu ya, atau sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, ya para nabi itu diejek, dihina, disakiti oleh orang-orang musyrik, termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW disakiti, dihina, dicaci, diusir dan seterusnya. Mereka pun menertawai ya Rasulullah dan para sahabatnya dan para nabi sebelumnya ya. Wa idza marru bihim yataghamazun, apabila mereka melewati ya, apabila orang-orang beriman itu melewati mereka, maka mereka itu saling mengejeknya dengan isyarat-isyarat matanya, isyarat-isyarat gerakan-gerakan tubuhnya. Ya. Wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Apabila mereka bertemu dengan keluarga-keluarga mereka, maka mereka bertemunya dalam keadaan bergembira atas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang tersesat. Jadi mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, sedangkan orang-orang beriman, sedangkan Nabi dan orang-orang dan para sahabatnya dan orang-orang beriman, mereka mengklaim adalah orang-orang yang tersesat. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Ya, sekali lagi mereka eh, tidaklah diutus penjaga untuk menjaga mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lengah sedikit pun terhadap apa yang mereka lakukan dari kesyirikan, kejahatan dan seterusnya. Ya, mereka akan eh, ya mereka akan semua dicatat, semua tercatat, semua apa yang mereka lakukan. Ya, jadi meskipun orang-orang beriman tidak diperintahkan untuk memonitor mereka, tapi Allah SWT yang mengutus para malaikatnya untuk memonitor semua, mencatat semua apa yang mereka lakukan. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari akhirat kelak nanti orang beriman akan balik menertawakan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir ketika di dunia menertawakan orang-orang beriman, ya, mengatakan orang-orang beriman adalah orang-orang yang tersesat, ya, maka pada hari akhirat nanti orang beriman akan menertawakan mereka sebagai pembalasan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Ya, alal araiki yang turun, yaitu orang-orang yang orang-orang beriman yang sudah dimasukkan ke dalam surga, mereka akan duduk di atas dipan-dipan atau di atas sofa-sofa yang ketika itu sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh dan orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal suwi wal kufaru ma kanu yaf'alun. Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah jelas.
Apakah orang-orang kafir itu akan diberikan balasan pahala atas apa yang mereka lakukan? Ya, tentu mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun orang-orang kafir karena mereka tidak meyakini adanya hari akhirat, karena mereka tidak menyembah Allah, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka lakukan itu tidak mendapatkan sedikit pun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini alhamdulillah sudah selesai ya tafsir kita ya, yaitu tafsir surah Al-Insyiqaq. Maaf, tafsir surah Al-Mutaffifin, yaitu orang-orang yang melakukan kecurangan. Ya, demikianlah. Jadi kesimpulannya adalah tatkala kita berprofesi sebagai seorang pedagang, misalnya penjual, ya atau dalam bidang bisnis, maka hendaklah kita berbuat jujur, jangan kita curang, janganlah kita mengurangi takaran-takaran seandainya kita menakal. Karena sekali lagi apa yang kita lakukan itu semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya, dan kelak akan dibalas, akan dihisap oleh Allah atas apa yang kita lakukan. Dan yang berikutnya kita harus yakin orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana mereka akan bertemu dengan Allah dan dapat melihat Allah, dan tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan kita melihat Allah, bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah para peserta sekalian. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan, terkait tafsir surah Al-Mutaffifin. Ya, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan agar terus senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengucapkan eh, jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi, para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan balasan pahala yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Ya, ini insya Allah ada rekamannya. Kami akan kirimkan rekamannya. Silahkan di-share, silahkan didengar kembali rekaman ini. Barakallahu fikum jami'an. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.